Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Noto Sutanto SEMM selaku guru pembimbing mata kuliah pengantar manajemen dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Ita Mutajamah dari Prodi Manajemen S1. Saya akan mempresentasikan tentang lingkungan organisasi. Apa itu lingkungan organisasi? Lingkungan berasal dari kata environment yang memiliki arti tingkah laku individu dan kelompok yang dipengaruhi. Sedangkan organisasi adalah suatu kelompok orang dalam suatu wadah untuk tujuan bersama. Jadi, lingkungan organisasi adalah elemen-elemen yang berada di luar organisasi tersebut secara potensial mempengaruhi kinerja organisasi. Sedangkan, menurut Hitch dan Goulet dalam Sagala 2013-133 menjelaskan tentang lingkungan organisasi yang memberikan energi penyaluran dan penerimaan organisasi yang berada di sekitar organisasi dan memberikan pengaruh di kelangsungan organisasi tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi lingkungan. Lingkungan selalu mempengaruhi organisasi dan melakukan aktivitas baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Kelangsungan hidup organisasi sangat dipengaruhi oleh kemampuan organisasi dalam mengelola pengaruh lingkungan ini. Lingkungan dalam organisasi terbagi atas dua macam, yaitu lingkungan eksternal dan lingkungan internal. A. Faktor eksternal. Lingkungan eksternal sangat diketahui mempunyai peranan besar dalam mempengaruhi pengambilan keputusan manajerial, proses, dan struktur organisasi. Maka, lingkungan eksternal penting untuk selalu dipantau dan dianalisis. Tetapi, lingkungan eksternal secara keseluruhan sangat sulit untuk dianalisis karena lingkungan eksternal sangat kompleks dan saling terkait satu sama lain. Lingkungan eksternal terdiri atas unsur-unsur yang berada di luar organisasi, di mana unsur-unsur ini tidak dapat dikendalikan dan diketahui terlebih dahulu oleh manajer. Di samping itu juga akan mempengaruhi manajer di dalam pengambilan keputusan yang akan dibuat. Lingkungan eksternal dibagi menjadi dua, yaitu lingkungan eksternal mikro dan lingkungan eksternal makro. 1. Lingkungan eksternal mikro atau khusus. Lingkungan eksternal mikro adalah unsur-unsur yang berpengaruh langsung terhadap organisasi yang terdiri dari para pesaing. Adalah perusahaan yang menjalankan bisnis yang sama dengan perusahaan yang kita jalankan. Para langganan. Para langganan adalah orang yang menggunakan dan mengajukan permintaan atas barang atau jasa yang ditawarkan oleh organisasi. Pasar tenaga kerja merupakan mitra strategis perusahaan karena dengan memiliki tenaga kerja yang terampil, perusahaan dapat melaksanakan aktivitas perusahaan dengan efisien dan mempunyai keunggulan yang dibandingkan dengan perusahaan lain. Lembaga keuangan. Untuk memperluas usaha perusahaan memerlukan adanya tambahan modal dari pihak lain, yaitu lembaga-lembaga keuangan seperti perbankan, perusahaan, investasi, asuransi, dan pasar modal. Instansi pemerintah merupakan pihak yang diangkat pada suatu negara dan bertugas untuk mewujudkan kemakmuran masyarakat dan peran sertanya di dalam pembangunan di segala bidang. 2. Lingkungan eksternal makro atau umum. Menurut Sukriyah 2009, lingkungan umum pada lingkungan organisasi merupakan kondisi eksternal yang luas yang dapat mempengaruhi organisasi serta berpengaruh secara tidak langsung terhadap kinerja organisasi. Lingkungan eksternal makro meliputi berbagai faktor. Pertama, kondisi ekonomi yang mempengaruhi tingkat inflasi, masalah pengangguran, tingkat pertumbuhan, dan pendapatan nasional.
Yang kedua, kondisi politik dan hukum mempengaruhi terdapatnya kestabilitan politik dan kebijakan pemerintah yang sesuai dapat menciptakan suasana kondusif untuk mengembangkan aktivitas organisasi. Yang ketiga, kondisi sosial budaya. Para manajer perlu memperhatikan adanya perubahan sosial budaya masyarakat, khususnya pola tren pasar yang dituju. Yang keempat, kondisi demografi mencakup kebiasaan yang berlaku dalam karakteristik fisik dari populasi, pendapatan, dan konsumsi keluarga. Yang kelima, teknologi merupakan salah satu faktor lingkungan umum yang paling dramatis atau paling cepat mengalami perubahan. Teknologi pun menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi manajer, terutama dalam hal pembangunan produk. B. Lingkungan internal. Lingkungan internal adalah tempat manajer bekerja yang mencakup budaya perusahaan, teknologi produksi, struktur organisasi, dan fasilitas fisik. Lingkungan internal perusahaan merupakan kekuatan-kekuatan yang ada dalam organisasi itu sendiri dan memiliki sifat yang dapat dikontrol oleh manajemen. Lingkungan internal meliputi pekerja atau karyawan. Pekerja atau karyawan merupakan orang-orang yang bekerja di dalam lingkungan suatu perusahaan atau organisasi yang menginginkan berupa atau gaji. Dewan komisaris dan adalah mewakili para pemegang saham, di mana Dewan Komisaris memantau kegiatan dan mengawasi manajemen serta memastikan kegiatan akan berjalan mencapai tujuan. Pemegang saham. Pemegang saham didasarkan pada seberapa besar saham mereka terhadap perusahaan. Jika memperoleh keuntungan, maka mereka memperoleh imbalan sebesar yang mereka setarakan. Hubungan lingkungan dan organisasi. Hubungan lingkungan dan organisasi dapat dilihat melalui model berdasarkan James D. Thomson, yaitu adanya tingkat perubahan dan tingkat homogenitas. Tingkat perubahan melihat sejauh mana stabilitas suatu lingkungan yang diukur dengan skala tingkat perubahan stabil dan perubahan dinamis, sedangkan tingkat homogenitas melihat sejauh mana kompleksitas lingkungan yang diukur dengan skala homogenitas sederhana dan homogenitas kompleks. Model berdasarkan James D. Thomson, masing-masing matriks memiliki tingkat ketidakpastian yang berbeda-beda, tergantung pada situasi dan kondisi tingkat homogenitas dan perubahan lingkungan yang dihadapinya. Ketidakpastian tergantung pada jenis kegiatan yang dilakukan. Ketidakpastian tinggi jika organisasi menghadapi perubahan lingkungan yang cepat dan elemen homogenitas yang tinggi. Ketidakpastian lingkungan. Ketidakpastian adalah kondisi di mana pimpinan perusahaan tidak memiliki informasi yang cukup mengenai kondisi lingkungannya. Sedangkan kompleksitas adalah keragaman atau banyak yang elemen eksternal yang mempengaruhi organisasi. Keragaman tersebut adalah sebagai berikut. A. Ketidakpastian rendah, elemen lingkungan sedikit, elemen lingkungan berubah perlahan. B. Ketidakpastian agak rendah, elemen lingkungan berjumlah besar, elemen lingkungan berubah perlahan. C. Ketidakpastian agak tinggi, elemen lingkungan berjumlah sedikit, elemen lingkungan berubah dinamis. D. Ketidakpastian tinggi, elemen lingkungan berjumlah besar, elemen lingkungan berubah dinamis. Lingkungan dan kompleksitas. Ketidakpastian lingkungan berkaitan dengan kompleksitas, artinya ketidakpastian lingkungan yang tinggi cenderung mengakibatkan kompleksitas yang lebih besar.
Agar dapat menghadapi lingkungan yang lebih dinamis dan kompleks, organisasi menjadi lebih diferensiasi. Organisasi yang menghadapi ketidakpastian lingkungan perlu memantau lingkungan secara lebih ketat dibandingkan lingkungan yang stabil. Biasanya hal tersebut dilaksanakan dengan menciptakan unit-unit diferensiasi. Sama halnya lingkungan yang kompleks mengharuskan organisasi tersebut membentangi dirinya dengan sejumlah departemen dan spesialis yang lebih besar. Lingkungan dan formalisasi. Lingkungan yang stabil seharusnya mengakibatkan formalisasi yang tinggi karena lingkungan yang stabil menciptakan kebutuhan minimal untuk memberi tanggapan yang cepat dan memungkinkan organisasi melakukan penghematan dengan jalan yang menstandarisasi aktivitas mereka. Tetapi perlu juga berhati-hati bahwa lingkungan yang dinamis pasti mengakibatkan formalisasi yang rendah bagi seluruh organisasi. Lingkungan dan sentralisasi. Kompleks lingkungannya, maka makin didesentralisasi pula strukturnya di luar dimensi yang stabil dan dinamis. Jika sejumlah besar faktor dan komponen yang tidak sama terdapat pada lingkungan, maka organisasi sebaiknya menghadapi ketidakpastian tersebut melalui desentralisasi. Disparisitas atau perbedaan dalam lingkungan ditanggapi melalui desentralisasi. Jika tanggapan tersebut dibutuhkan bagi sub-sub lingkungan yang berbeda, organisasi tersebut akan menciptakan sub-sub unit yang didesentralisasi untuk menghadapinya. Strategi mengendalikan lingkungan. Langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut. 1. Integrasi atau penggabungan. 2. Kontak atau joint venture, usaha patungan. 3. Kooptasi dan interlocking di restoratif. 4. Pengangkatan eksekutif. 5. Iklan dan hubungan masyarakat. Kesimpulannya adalah lingkungan organisasi merupakan kekuatan-kekuatan yang berada di luar organisasi dan secara potensial mempengaruhi kinerja organisasi. Maka dari itu, organisasi berada dalam sebuah lingkungan yang dapat menjadi faktor pendukung maupun penghambat organisasi. Kegiatan organisasi yang akan merubah lingkungan dan juga sebaliknya, lingkungan akan mendorong perubahan pada organisasi. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.